Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini untuk mata kuliah fisika komputasi kita akan membahas tentang sistem bilangan. Sebelum memasuki kuliah kali ini kita akan membahas tentang buku acuan dulu. Untuk mata kuliah kali ini sumber referensi yang dapat digunakan adalah penulis dengan nama penulisnya Tao Pang dengan judulnya An Introduction to Computational Physics edisi kedua. Ini adalah salah satu sumber referensi. Namun apabila memiliki saran atau memiliki sumber referensi yang lain itu diperbolehkan. Dan untuk mata kuliah komputasi fisika ini yang belum saya umumkan adalah saya memberikan tambahan nilai untuk catatan. Jadi apabila sebelum ujian UTS maupun UAS itu nanti akan ada pemeriksaan catatan. Nantinya prosedurnya adalah sebelum melakukan UTS atau UAS, maka kalian menemui saya di ruang LP3M untuk menunjukkan catatan selama perkuliahan. Apabila di UTS berarti menunjukkan catatan dari pertemuan pertama hingga sebelum UTS. Apabila di UAS maka setelah UTS sampai sebelum UAS. Itu akan memiliki poin tambahan untuk membantu nilainya agar lebih naik. Selanjutnya kita masuk ke materi untuk sistem bilangan. Masyarakat modern seperti kita pada saat ini itu merupakan bukan satu-satunya orang yang mengandalkan komputasi. Kenapa demikian? Karena pada masyarakat kuno itu juga sudah mengenal komputasi. Tapi mungkin apabila masyarakat modern ataupun masyarakat kuno mengartikan komputasi mungkin sedikit berbeda. Kenapa masyarakat kuno ternyata sudah mempelajari ini? Karena mereka telah melakukan komputasi yang berkaitan dengan peristiwa yang ada pada zaman mereka, seperti halnya mengukur pengetahuan. Hal ini ditunjukkan seperti pada bukti yang ada adalah pada 20.000 tahun yang lalu terdapat bukti ukiran tulang dan batu. Hal ini yang merupakan salah satu alat awal yang digunakan untuk mencatat angka dan nilai dan untuk melakukan perkiraan sederhana. Selanjutnya, sistem bilangan yang paling umum digunakan saat ini adalah sistem desimal. Sistem ini telah dikenal di India setidaknya 1.500 tahun yang lalu. Dan pada sistem desimal ini menggunakan basis 10 atau radix 10. Nah, terdapat sistem lain juga yang dinamakan dengan sistem biner. Sistem biner ini menggunakan basisnya 2. Yaitu 0, 1. Hal ini berlaku pada komputer digital. Nah, akan tetapi pada era yang hampir sama seperti sistem desimal di India yang 1.500 tahun yang lalu, ternyata terdapat sistem lain. Sistem seperti sistem desimal namun bukan sistem desimal, yaitu sistem lain, yaitu dengan menggunakan titik yang menerjemahkan nilai 1 dan batang yang diterjemahkan sebagai nilai 5, serta untuk 0 adalah seperti simbol mata tertutup. Contohnya adalah seperti ini. Apabila kita lihat pada gambar ini merupakan sistem penomoran suku Maya, yaitu 0 dilambangkan dengan seperti ini, yaitu seperti mata tertutup, 1 seperti titik atau kita sebut bisa sebagai dot atau titik, 5 sebagai batang, dan 20 sebagai perpaduan antara titik dan mata tertutup. Nah, misalnya seperti pengoperasian matematika 15 kali 17 sama dengan 255, maka 15-nya adalah ini dan 17-nya ini serta 255 ini penggabungannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada algoritma komputer. Set lengkap langkah-langkah logis ini merupakan set lengkap berupa langkah-langkah logis untuk menyelesaikan sebuah masalah komputasi secara spesifik. Nah, misal, ini adalah permisalan pada fisika. Merupakan contoh yang familiar karena di sini kita akan membahas tentang persamaan dari hukum Newton.
diasumsikan bahwasanya ada sebuah partikel bermassa m yang bergerak melalui sumbu X dengan gaya Fx. Nah, ini dituliskan dengan persamaan hukum Newton adalah sebagai sekian, F sama dengan ma sama dengan m, dengan a itu merupakan dari turunan dari kecepatan terhadap waktu. Di mana a dan v ini merupakan a itu sebagai percepatan, v-nya itu sebagai kecepatan. Nah, sedangkan t adalah waktu. Apabila di sini kita menggunakan ini, tahu di sini ada sumbu waktu. Waktu di sini karena ini kan bergantung terhadap waktu, maka kita bisa mengasumsikan melakukan pendekatan dengan I. Nih. Tahu sama dengan T, I plus 1 dikurangi T1. Nah, kita melihat pada bahwasanya apabila V, untuk mencari V itu kan adalah perubahan dari jarak terhadap perubahan waktu. Nah, nilai perubahan ini ternyata kan dia terhadap waktu, maka kita bisa melakukan perhitungan. Misal di sini kita akan melakukan perhitungan terhadap Excel-nya seperti ini. Diperbesar sedikit. Oke. Misal di sini I-nya kita menggunakan pertama adalah 0. Oke, dengan pertambahannya adalah kenaikannya 1, maka ini plus 1. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah sejumlah yang kita inginkan, karena ini waktu ya, waktu keberapa. Sedangkan X ini kita inginnya 4. Nah, oke, 4 ditambah mungkin kenaikan jaraknya adalah 4 ditambah 4. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Selanjutnya T-nya kita pasang waktu per 5 detik. Nah, di sini berarti kenaikan 5 detik. Nah, berarti apabila kita melakukan perhitungan terhadap V, nah, V perubahan jarak terhadap ini, perubahan waktu, maka ini kan ada X I ditambah 1, berarti di sini adalah sama dengan perubahan kan, perubahan jarak ini dikurangi ini, oke, dibagi tutup kurung ini dikurangi ini. Sepertinya ada kesalahan. Oke. Sedangkan untuk percepatan sendiri kita bisa lihat, percepatan sendiri adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Terhadap perubahan waktu ya, kita tarik lagi, maka yang ini juga berlaku sama ini dibagi dengan ini dibagi waktu. L dulu baru M. Oke. Nah, di sini grafik ini kita lihat nih. Kita di sini dulu. Loh, mana tadi kok nggak ada ini? Ini grafiknya kurang tebal ini. Nah, ini. Ternyata selama kita melakukan perubahan waktu dari 5 ke 70 detik, perubahan yang kita ketahui adalah di sini V-nya memiliki garis lurus dengan kecepatannya menunjukkan 0,8 meter per sekon, sedangkan A-nya percepatannya adalah konstan. Nah, ini sesuai dengan hukum fisika dari GLPP, gerak lurus beraturan. Apabila kecepatan dilakukan sama, maka yang dia tidak memiliki percepatan, begitu, maka percepatannya adalah 0. Selanjutnya kita kembali ke materi lagi. Nanti materi-materi ini akan saya share melalui Edlink. Jadi kalian bisa membuka Edlink dan bisa mengaksesnya di Edlink dan mengunduh serta dapat mempelajarinya di rumah.
Selanjutnya kita masuk ke sistem bilangan dan kesalahan. Kalau yang tadi kita sudah membahas tentang sistem bilangan, bagaimana masyarakat kuno sudah mengenal tentang sistem bilangan itu, dan sekarang kita menggunakan seperti apa, serta bagaimana kalau tadi kan sudah ada gerak hukum Newtonnya. Kita memasuki bagaimana komputasi dari hukum Newton itu, permisalan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem bilangan dan kesalahan. Di sini penyajian bilangan bulat. Yang pertama, apabila kita memiliki 361 di sini, nah kita bisa memiliki ini ya. Bisa menggunakan MATLAB. Oke. Nah, di sini kita memiliki 361 apabila kita ini sepertinya pelajaran pada sekolah dasar ya. 361 itu terdiri dari bilangan ratusan, puluhan, dan satuan, sehingga dia terdiri dari 300 ditambah 60 ditambah dengan 1. Nah, di sini kita sudah melihat, nah, 361 terdiri dari 360 dan 1. Nah, 300-nya itu seperti apa? Nah, 300-nya adalah 3 dikali 100. 60 6 kali 10, kalau 1 kali 1. Nah, 100 di sini apabila kita menggunakan sistem desimal, maka 3 dikali 10, karena tadi desimal adalah basisnya adalah 10, maka 3 dikali 10 pangkat 2 6, 10 pangkat 1 10 pangkat 0, sehingga angka ini akan menunjukkan nilai 361. Angka 3, 6, dan 1 itu merupakan koefisien, sedangkan 10 adalah basisnya, sehingga kita dapat menulisnya dengan 3, 6, 1 dikurung, di luarnya dengan indeks di bawah adalah 10. Ini adalah penulisan sistem desimal. Selanjutnya, untuk konversi basis biner menuju ke sistem desimal, di sini kita dapat melihat, nah, tadi yang kita telah pelajari bahwasanya sistem biner, bilangan biner itu hanya memiliki 2, 0 dan 1. Nah, misal apabila kita memiliki 11, 1, ini bukan 11 ya, tapi 1 dalam kurung 2, atau dia biner, maka 1 dikali 2, ini adalah basisnya, pangkat 1, 1,2 ini pangkatnya 0. Nah, ini sama dengan 31 kali 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. 2 pangkat 0 itu adalah 1 ya. Nah, di sini contoh yang sama dengan untuk 1101 basis 2. Nah, di sini kita lihat untuk dalam penguraian pangkat di sini 1, 0 ini kita uraikan dari yang tertinggi sampai yang ke rendah. Di sini kan 1101 1, 101. Sedangkan apabila kita balik sistem desimal menuju sistem biner, maka akan sama. Di sini 3, 10. Basisnya kan basis desimal, maka ini 3, 10 pangkat 0. Sedangkan 3 itu adalah binernya adalah 11. Nah, karena sistem biner maka 1010 pangkat 0, karena di sini hanya ada 1. Maka dia adalah 112. Oke, cukup sekian mata kuliah kali ini. Apabila ada pertanyaan apa-apa bisa memasukkan pertanyaan kepada Adlink. Nanti kita akan melakukan diskusi melalui Adlink. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.